Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa ya. Kepada anak Andika, silakan memimpin doa. Ketika berdoa, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan kembali. Baiklah, sekarang Bu Guru mau mengabsen dulu ya. Tiara, Bun, udah masuk ya Bun? Andika, Adil, Naila, Yesita, Vika, Adrian, masuk semuanya ya. Baiklah anak, sekarang Bu Guru minta anak-anak untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia. Silakan Bu Guru minta tolong kepada Nak Tiara untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang tentang hak asasi, tentang kewajiban sebagai warga negara, juga tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Juga belajar mengenai teks non fiksi. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah memperkirakan isi teks non fiksi dengan melihat kata kunci dari judul. Selanjutnya, pentingnya melaksanakan kewajiban dan dapat tidak seimbangnya hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah
berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dampak ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengkritik dampak pelalaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah menonton video, peserta didik dapat menelaah bacaan teks non fiksi. Nah, itulah materi kita hari ini, ya. Jadi anak-anak, nanti seperti yang Bu Guru janjikan ya, hari ini kita akan menyaksikan tayangan video, ya. Nanti tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru. Video yang Bu Guru tayangkan nanti silahkan disimak baik-baik, ya, diamati. Ada hal-hal yang penting perlu dicatat, silahkan kalian dicatat. Oke? Setelah kalian melihat penayangan video tersebut, nanti ada tugas kelompok, kalian akan berdiskusi untuk mewakili nanti masing-masing kelompok, salah satu mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban kalian tugas hari ini. Paham? Sebagai imbalannya nanti ada hadiah dari Bu Guru bagi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Siap ya? Silakan Bu Guru mau memutarkan videonya. Simak ya. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Teks non-fiksi memuat informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dalam judul teks non-fiksi terdapat kata-kata penting yang disebut kata kunci. Kata kunci mencerminkan informasi dalam teks. Kata kunci dapat digunakan untuk memperkirakan informasi pada teks. Jadi, secara tidak langsung kita akan dapat memperkirakan informasi dari teks non-fiksi hanya dengan membaca judulnya saja. Dengan cara menemukan kata kunci atau judul dari teks non-fiksi tersebut. Masih bingung? Mari perhatikan contoh-contoh berikut. Perhatikan teks yang ada pada video. Di sini kita akan memperkirakan isi teks tersebut tanpa harus membaca teks tersebut, tetapi hanya memperkirakannya melalui judul teks tersebut. Mari kita identifikasi. Judul teks tersebut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu, kata kunci yang ada pada judul teks tersebut ada dua, yaitu yang pertama makna proklamasi kemerdekaan dan yang kedua bangsa Indonesia. Berdasarkan kata kunci pada judul teks tersebut, kita dapat memperkirakan informasi sesuai kata kunci, yaitu isinya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Untuk membuktikan kebenaran perkiraan informasi sesuai kata kunci dari judul tersebut, maka kita harus membaca teks non-fiksi tersebut secara keseluruhan, lalu kita dapat membuktikannya. Masih belum mengerti? Perhatikan contoh berikutnya. Teks non-fiksi selanjutnya berjudul Kampung Rajawali Bebas dari Tumpukan Sampah. Mari kita identifikasi kembali. Judul teks non-fiksi tersebut adalah Kampung Rajawali Bebas dari Tumpukan Sampah. Kata kunci pada judul tersebut yang pertama yaitu Kampung Rajawali, yang kedua bebas dari tumpukan sampah. Dari dua kata kunci tersebut kita akan memperkirakan informasi pada teks tersebut tanpa membaca isi teks tersebut. Perkiraan informasinya yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rajawali yang bebas dari sampah. Untuk menambah pemahamanmu, coba perkirakan informasi dari teks apabila memiliki judul seperti pada gambar berikut, yaitu judulnya adalah Kerukunan Warga Kampung Wonorejo, Papua. Jawabannya adalah kata kunci dari judul yang ada yaitu yang pertama
Kerumunan warga. Yang kedua, Kampung Wonorejo, Papua. Lalu dari dua kata kunci tersebut kita dapat merangkai informasi atau memperkirakan informasi pada teks tersebut, yaitu warga Kampung Wonorejo hidup rukun meskipun memiliki banyak perbedaan. Oke, itulah tadi pembahasan tentang cara memperkirakan isi teks non-fiksi hanya dengan membaca judulnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Baiklah, sudah disimak videonya bagaimana? Materinya paham? Paham. Tadi mengenai memperkirakan kata kunci dari teks judul. Contohnya tadi, Kampung Raja Wali bebas dari tumpukan sampah. Itu kata kuncinya adalah satu, Kampung Raja Wali. Dua, bebas dari tumpukan sampah. Terus yang kedua, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kata kuncinya adalah satu, makna proklamasi. Dua, bangsa Indonesia. Paham ya? Baiklah, sekarang Bu Guru akan membacakan kelompok. Dari kelompok 1 nanti ada Yesita dan Vika. Untuk kelompok 2 ada Tiara, Bun, sama Naila. Dan untuk kelompok 3 ada Etrian dan Andika. Baik, masing-masing kelompok silakan untuk bersatu dengan kelompoknya. Menyatu. Tugas kalian hari ini adalah berdiskusi. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, berdiskusi kelompok. Nanti tugasnya Bu Guru silakan dibaca dan dijawab. Nah, sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil soal kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan dikerjakan ya. Masing-masing kelompok nanti ada yang bertugas masing-masing. Silakan didiskusikan tugasnya. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya, tidak boleh lebih. 10 menit harus sudah selesai.
Baik, sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk menyerahkan tugasnya pada guru. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, kalian baru saja mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang silahkan untuk masing-masing kelompok. Tadi siapa yang paling cepat mengumpulkan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Ya. Dan silahkan untuk yang tercepat nanti untuk membacakan, mempresentasikan tugasnya ya. Silakan untuk kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2. Ya, dibacakan ya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kegiatan 2. Kata kunci Pada tadi. kata kunci dari kampung Raja Wali bebas dari tumpukan sampah. Kata kuncinya Kata kuncinya adalah kampung Raja Wali. 1. Kampung Raja Wali. 2. Bebas dari tumpukan sampah. Perkiraan isi teks kondisi lingkungan di kampung Raja Wali yang bebas dari tumpukan sampah. ya. Betul atau salah anak? Betul. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan membacakan jawaban kegiatan 2. Kata kunci dari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Kata kuncinya adalah 1. Makna proklamasi. 2. Bangsa Indonesia. Perkiraan isi teks. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Betul atau salah? Betul. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan membacakan jawaban kegiatan 2. Kata kuncinya dari kerukunan warga Kampung Wonorejo, Papua. 1. Kerukunan warga. 2. Kampung Wonorejo, Papua. Perkiraan isi teksnya adalah warga Kampung Wonorejo hidup rukun meski memiliki perbedaan. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Silakan sini, pakai sini. Ya. Itu tadi ya, presentasi dari kalian. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya kita akan menyaksikan tugas berikutnya, yaitu materi video tentang video cerita. Ya. Video cerita apa? Apa Bun? Yang keras Bun? Video cerita apa? Oh ya, video cerita tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Silakan disaksikan ya. Nah.
kamu. Ini dia, Junior. Pipo, Lula, dan Bob berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk masuk. Hai Pipo, hai Luna. Sore tante. Tante mau pergi kemana? Tante teh dapat kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Isi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bob? Kita mau pergi menurut Danang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Paling kamu kecil ikut-ikut. Kamu coba aja. Nggak boleh gitu Bob sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Oh, yaudah. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu-ibu di rumah. Oh, yaudah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja di mana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Kayak kita bisa pulang 10 malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan minta musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bob. Iya, maaf. Bo, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga ibu punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bob tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bob yang membawakan catatan untuk dana yang lagi sakit. Dia sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti ini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban
Dan selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lola menyapa Tante Eva di depan rumah Bom. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Timo. Juga jangan lupa dengan sopan dan santun. Anda kalau lebih muda nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan diseret-seret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Timo? Banyak Lola. Pertama nih, hidup kita menjadi terkenal. Lalu akan terjadi juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman di tempat kita. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lola, dan Bom? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku, dan tadi menyampaikan pendapat untuk majelis pemadatan. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraan di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi lihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tadi ya. Nah, itu tadi video cerita tentang siapa tadi? Tokoh utamanya siapa? Siapa tokoh utamanya? Tito. Tadi menceritakan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu yang kalian ketahui tentang hak? Ada yang tahu? Saya Bu, Oh ya, Nak Andika, apa itu hak? hak adalah sesuatu yang harus kita miliki sejak lahir. Iya, betul sekali. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kita miliki, yaitu sejak dari lahir. Tadi juga dijelaskan mengenai kewajiban. Ada yang tahu kewajiban itu apa? Saya Bu, Oh ya, Adrian, apa itu kewajiban? kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan itu namanya kewajiban. Ya, betul sekali. Masih semangat anak-anak? Masih semangat ya. Yuk coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Kita kasih jempol kepada anak-anak yang sudah pintar-pintar ini ya. Yuk kita kasih jempol. Jempol. Terima kasih. Ya. Selanjutnya dari video yang kalian saksikan tadi, ini ada kaitannya dengan tugas kalian yang kedua, yaitu tugas
tugas individu. Kalau tadi kalian telah mengerjakan tugas kelompok dengan berdiskusi, sekarang tugas kalian mengerjakan tugas yang dari Bu Guru dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek, tidak boleh tanya dengan teman yang ada di sebelahnya ya. Jadi harus dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan pada guru. Ini pertanyaannya ya. Ini jawabannya kalian tulis di sini jawabannya. Nah. Silakan diamati tugasnya untuk apa. Ini jawabnya. Ini pertanyaannya. Ini materinya. Baiklah. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Baiklah Nana, sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan sini. Terima kasih. Jadi, kalian baru saja mengerjakan tugas individu. Nah, seperti janjinya Bu Guru tadi, ya, bagi kelompok tugas kelompok tadi ya, bagi kelompok tadi yang mengerjakan tercepat dan paling tepat menurut Bu Guru itu jatuh pada kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silahkan maju mewakili dari kelompoknya Tiara. Maju. Semangat ya. Nah, selanjutnya untuk juara kedua jatuh pada kelompok 2. Jessica, maju untuk mewakili. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 jatuh pada kelompok 3 urutan ketiga ya. Silakan. Semangat ya. Itu tadi hadiah dari Bu Guru supaya apa? Supaya kalian tambah semangat lagi dalam belajar, supaya kalian tambah kreativitas lagi dalam belajar. Itu tadi. Selanjutnya kita akan menginjak pada kegiatan yang ketiga, yaitu evaluasi. Jadi, apa yang telah kalian saksikan di video pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang atau tidak? Dari penyampaian yang Bu Guru sampaikan tadi, apakah mudah dipahami? Ya, terima kasih sekali. Jadi kalau kalian sedang dengan pembelajaran hari ini bisa kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang kalian hari ini tugas kalian kegiatan 3 yaitu evaluasi ya. Dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan, nanti Bu Guru ingin mengukur apakah kalian sudah memahami dari penyampaian tadi atau belum. Ini bisa dibuktikan dari hasil evaluasi tadi. Oke? Ya. Ini untuk lembar jawabnya di sini ya. Ini untuk tugasnya. Nah, tugasnya yaitu apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nanti kalian tulis sesuai dengan apa yang tadi ada di materi video. Kewajiban itu apa? Kapan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan? Bagaimana supaya hak dan kewajiban bisa seimbang? Itu bagaimana kita menyikapinya supaya tidak terjadi ketimpangan.
Selanjutnya dengan membaca judul teks, jadi nanti ini Bu Guru kalian akan menyimpulkan dari judul teks yang akan Bu Guru bagikan, ya. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Ini tugasnya soalnya ya. Soalnya Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Nama jangan lupa dikasih nama, ya. Dikasih nama.
sudah. Kita sudah. Umur berapa? Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Silakan sini kalau sudah selesai. Terima kasih. Ya, baik, kita posisi duduknya kita kembali seperti semula. Baik anak-anak, kita sudah belajar hari ini dengan baik, tidak ada suatu halangan apapun. Nah, kita sudah mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2 sampai dengan evaluasi kegiatan 3. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar mengenai memperkirakan isi teks non-fiksi dengan melihat kata kunci dari judul. Nah, besok kita akan belajar lagi mengenai materi menceritakan peristiwa penting proklamasi. Masih semangat? Masih. Ya, terima kasih ya. Karena waktunya sudah selesai, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillah.